وسلم تسليما كثيرا مزيدا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Jamaah Masjid Katsir yang kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta memantapkan hati kita di atas keimanan dan mengarahkan hati kita kepada kecintaan terhadap ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada kesempatan pagi hari ini, maka kita masuk pada bab yang berjudul Al-Afwu wal I'radu anil Jahilin. Bab tentang perintah atau anjuran untuk memaafkan dan mengabaikan perilaku orang-orang jahil atau orang-orang yang tidak tahu atau yang bodoh. Bab ini masih sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya dan bab setelahnya, di mana pada bab sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab dengan judul Al-Hilmu wal Anatu warifqu fil umur, anjuran untuk bersikap lembut serta tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah tindakan. Maka sangat erat kaitannya bab ini dengan bab tersebut, dikarenakan di antara bentuk kelembutan seseorang di dalam menyikapi kejadian yang dia alami, di dalam menyikapi apa yang dia dapatkan ketika berinteraksi dengan sama manusia adalah dia memilih untuk mengambil sikap memaafkan. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini setelah bab tersebut untuk lebih menekankan lagi bahwasanya di dalam menyikapi perkara yang kita hadapi, selama hal tersebut merupakan perkara yang dibolehkan bagi kita untuk memaafkannya, maka yang paling afdal, yang paling utama menyikapinya adalah dengan memaafkan, serta tidak perlu terus-menerus memikirkan ataupun terus-menerus menuntut agar orang-orang yang tidak menyikapi kita dengan baik itu mereka bersikap baik, dalam artian kita mengabaikan perilaku jahil yang mereka lakukan. Selama ini pada konteks yang dimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membolehkan kita untuk memaafkan dan mengabaikan sikapnya. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini nanti akan membawakan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga riwayat-riwayat yang datang dan dinisbatkan kepada Nabi SAW yang memberikan kepada kita sebuah contoh keteladanan bagaimana Nabi SAW memberikan maaf kepada banyak perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan yang beliau alami, perilaku-perilaku yang bahkan menyakiti beliau SAW. Di antara yang beliau bawakan di dalam bab ini, yang pertama adalah ayat dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ambillah sikap memaafkan perilaku orang yang menzalimi kalian. Khudhil afwa, perilaku orang yang dia lalai di dalam menunaikan hak kalian, perilaku orang yang dia tidak sepantasnya memperlakukan kalian dengan hal tersebut. Ambillah jalan untuk memaafkannya. Khudhil afwa, itu maksudnya. Ketika ada orang yang di mana dia berkewajiban untuk melakukan suatu sikap kepada kita, tapi dia tidak menunaikannya. Ketika seorang
dia seharusnya menyikapi kita dengan sebuah kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, maka Allah SWT perintahkan kepada kita khudil afwa, ambillah sikap untuk memaafkannya, wa'mur bil urfi, dan ingatkan dia dengan perkara yang ma'ruf, dengan harapan dia berhenti dari perilaku yang tidak sepantasnya tersebut, dia tidak mengulangi kembali perilaku yang dia lakukan tersebut. Wa a'rid 'anil jahilin, tapi kalaupun dia tidak menggubrisnya, dia tetap melakukannya, tetap mengurangi hak-hak kita, tetap tidak menunaikan kewajibannya dalam bermuamalah kepada kita, wa a'rid 'anil jahilin, maka abaikan saja perilakunya. Tidak perlu kemudian merasa terus tersakiti, akhirnya sakit hati, akhirnya malah berkeinginan untuk membalas. Wa a'rid 'anil jahilin. Dan Allah SWT sebutkan orang yang memperlakukan kita dengan sikap seperti itu, dengan tidak menunaikan kewajibannya dalam bersikap kepada kita, kepada satu dengan yang lain, dengan tidak menunaikan hak orang lain, Allah sifati mereka sebagai jahil. Wa a'rid 'anil jahilin, yang dimana jahil ini artinya adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan, lawan dari ilmu. Kenapa disifati jahil? Karena berarti dia tidak tahu bagaimana seharusnya menyikapi orang lain dengan baik. Dia tidak tahu bagaimana seharusnya menunaikan hak-hak yang wajib untuk dia penuhi. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan hal yang dilarang, baik itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun menzalimi manusia, mereka dikatakan orang-orang jahil. Sehingga Allah SWT sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, fala takunanna minal jahilin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud itu bukan bodoh dalam urusan kecerdasan. Yang dimaksud itu bukan bodoh dalam urusan pengetahuan dunia. Tidak. Tapi jahil itu adalah dikarenakan kejahilannya, kebodohannya tentang wajibnya untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunaikan hak-hak sesama manusia. Sehingga ketika dia jahil tentang hal tersebut, dia lakukan perbuatan kesyirikan, dia lakukan perbuatan kezaliman, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli bagaimana menunaikan hak-hak orang lain. Maka orang-orang yang seperti itu dikatakan jahil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapakah orang yang mereka yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini berlaku lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah, berlaku bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk dikarenakan kejahilannya, dikarenakan kebodohannya tentang hak Allah, dikarenakan kebodohannya tentang hak manusia, sehingga dia bermaksiat kepada Allah, sehingga dia menzalimi manusia. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian kejahilan yang melekat pada dia, yang menjadikan dia melakukan perbuatan kesyirikan, kemaksiatan, kezaliman, ini dia hentikan dengan segera bertaubat. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bersegera di dalam bertaubat sebelum datangnya kematian. Mereka lah orang-orang yang Allah terima taubatnya, dan Allah sifatkan perbuatan buruk mereka itu ternyata terjadi dikarenakan kejahilannya. Tapi orang yang dimana dia terus menerus berada pada kejahilannya, tidak mau untuk merubah dirinya sehingga tidak mau menghilangkan kejahilannya, maka Allah sebutkan di ayat yang selanjutnya, walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza jaa dan bukanlah taubat bagi orang yang mereka terus melakukan perbuatan sayyi'at sampai datang kepada mereka kematian tapi tidak bertaubat. Maka dari ayat tersebut dan ayat-ayat yang lain yang dimana Allah SWT menyebutkan tentang kata jahil, kata jahalah, maka maksudnya di situ adalah
bukan ketidaktahuan tentang pengetahuan dalam urusan dunia, bukan maksudnya adalah kebodohan yang berarti tidak memiliki kecerdasan, kepintaran. Tapi yang dimaksud kejahilan di situ, kebodohan di situ adalah karena kebodohan dia tentang hak-hak yang harus dia tunaikan, baik itu hak Allah maupun hak sesama manusia. Ketika dia tidak menunaikannya, maka dia dikatakan sebagai orang yang jahil. Lebih parah dari itu, dia tidak tahu kalau dia tidak menunaikan hak yang wajib dia tunaikan. Makanya disilahkannya sebagai jahilun murakkabun, jahil yang rangkap, tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Bagaimana cara menghilangkan hal tersebut? Kejahilan yang demikian. Maka cara menghilangkannya adalah dengan talabul ilm, dengan belajar, mempelajari tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tentang apa yang selanjutnya kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang harus kita lakukan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari tentang hak-hak manusia. Maka dengan talabul ilm tersebut, dengan mempelajari hak-hak tersebut, akan timbul dalam dirinya pengetahuan tentang apa yang wajib dia tunaikan dari hak-hak yang ada. Hak Allah diantaranya dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Hak manusia dimulai dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib dia tunaikan. Itu menjadikan beliau sebagai teladan, panutan, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan tidaklah menjalankan ibadah kepada Allah SWT kecuali dengan sesuatu yang telah digariskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diposisikan Allah SWT sebagai seorang utusan yang wajib untuk kita ikuti dan kita terima ajaran-ajarannya. Kemudian selanjutnya hak orang tua, hak kerabat, hak anak, hak tetangga, hak kaum muslimin secara umum. Maka dengan mempelajari dan berusaha mengetahui hak-hak tersebut dan dia amalkan, lepaslah kejahilan di dalam dirinya. Tapi selama dia tidak ketahui hal tersebut, selama diketahui tapi tidak ditunaikan, maka masih melekat pada dirinya sifat kejahilan. Maka Allah SWT sebutkan wa a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang bodoh tentang hak-hak yang harus dia tunaikan. Bukan berarti maksudnya di sini berpalinglah dari orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan, bukan itu. Oleh karena itu kita sebutkan tadi bahwasanya makna jahil di situ bukanlah tidak punya kecerdasan, tapi adalah orang yang tidak tahu bagaimana dia harus menunaikan hak-hak yang wajib dia tunaikan, baik hak-hak Allah maupun hak-hak manusia. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang yang menghadapi orang yang jahil seperti itu, menzaliminya, menyakitinya, merampas haknya, mengurangi haknya, sudah berpaling saja, biarkan saja. Selama kejahilan tersebut tidak berdampak kepada apa? Kepada perilaku buruk yang lain, tidak menyeret kepada mafsadah yang lain, maka ambillah sikap untuk memaafkan dan abaikan saja perilaku kejahilan yang dia lakukan. Tapi bagaimana kalau seandainya perilaku kejahilannya berdampak dan menyeret pada mafsadah yang lain, berdampak kepada pihak ketiga, keempat, kelima, dan keenam, maka yang seperti itu justru apa? Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk membiarkannya, tapi justru kita diperintahkan untuk menghilangkannya dan menghentikannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, sebuah perilaku yang dilakukan karena kejahilan seorang, kemungkaran dilakukan karena kejahilan tentu, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Minimal dengan hati harus dia ingkari, tidak boleh dia biarkan dan abaikan.
Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, jikalau hak mereka tidak ditunaikan, jikalau ketika bermuamalah dengan manusia hak mereka ini ditahan oleh orang lain sehingga mereka terzalimi, maka Allah perintahkan untuk mengambil sikap untuk memaafkan saja dan berpaling dari sikap-sikap kejahilan yang ditujukan kepadanya sebagai bentuk mengharapkan pahala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kedua dalam surat Al-Hijr ayat ke-85 Allah Subhanahu wa taala firman, "Fasfahis safhal jamil." Maka maafkanlah dengan pemaafan yang jamil, yang indah, yang baik. Bagaimana pemaafan yang baik itu? Tafsirannya adalah apa yang tadi kita sebutkan, yaitu pemaafan yang tidak berdampak pada kemudaratan lain. Itu namanya dinamakan fasfahis safhal jamil. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslah." Barang siapa memaafkan dan berbuat islah. Makanya as-safhu di sini disifati jamil. Dan al-afu di ayat tersebut diiringi dengan islah. Kenapa? Karena tidak selalu memaafkan itu dilakukan. Kalau seandainya pemaafan itu selalu dilakukan, maka tidak mungkin Rasulullah kemudian memerangi orang-orang musyrikin. Tidak mungkin kemudian Rasulullah menegakkan hukuman had bagi orang-orang yang melakukan perbuatan jinayat. Tidak mungkin kemudian Rasulullah SAW mengambil sikap tegas kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kalau seandainya pemaafan itu dilakukan pada semua hal. Namun tidak demikian. Rasulullah hanya akan memaafkan ketika apa? Ketika perbuatan buruk yang dilakukan adalah mengurangi hak beliau atau tidak memenuhi hak beliau dengan sepantasnya, maka beliau maafkan. Tapi kalau sudah berbicara tentang orang tersebut melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut berdampak pada melanggar hak manusia, maka beliau akan mengambil tindakan dan tidak mengambil sikap untuk memaafkan. Kenapa? Karena itu bukanlah safhal jamil. Sedangkan yang Allah SWT perintahkan adalah fasfahis safhal jamil. Sebagaimana nanti akan beliau datangkan dalil-dalil dari riwayat-riwayat yang menegaskan kapan Rasulullah SAW memaaf dan kapan Rasulullah SAW tidak memaafkan. Maka di dalam ayat ini, dalam surat Al-Hijr ini, pemaafan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah pemaafan yang memiliki sifat jamal, sifat indah, yaitu pemaafan yang tidak membuahkan pada kemudaratan ataupun perbuatan kemungkaran. Dalam ayat yang selanjutnya dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala firman, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan hendaknya mereka itu memaafkan, memberikan pemaafan. Tidakkah mereka ingin untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentunya kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Zat yang Maha mengampunkan dan Maha memberikan kasih sayang. Dan juga dalam ayat yang selanjutnya dalam surat Ali Imran 134 Allah SWT firman tentang sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarah agar tidak terlampiaskan dengan sikap yang menimbulkan keburukan. Wal afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ayat yang berikutnya juga yang beliau bawakan dalam surat Asy-Syura Allah SWT firman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh barang siapa bersabar dan dia memaafkan atau mengampunkan, sungguhnya yang demikian ini termasuk perkara yang ditekankan. Maka dari ayat-ayat yang beliau bawakan di sini semuanya menegaskan tentang perintah untuk mengambil sikap memaafkan bagi orang yang tidak menunaikan
hak-hak kita, namun tentunya dengan pemaafan yang Allah Subhanahu sifatkan sebagai as-safhal jamil, yaitu pemaafan yang indah, pemaafan yang berbuah kebaikan, bukan pemaafan yang justru membiarkan kemungkaran, bukan pemaafan yang justru malah menyeret orang lain kepada kemungkaran, yang nanti akan lebih jelas lagi penjelasannya di riwayat-riwayat yang beliau bawakan di sini. Adapun dari riwayat-riwayat yang ada, dari hadis-hadis yang ada, maka Imam An-Nawawi mengatakan wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat selanjutnya tentang bab ini sangatlah banyak dan diketahui dari Al-Qur'an. Tidak hanya ayat-ayat ini yang berbicara tentang anjuran memaafkan. Maka selanjutnya beliau bawakan tentang riwayat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud. Aisyah sebagai istri Nabi sallallahu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada suaminya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami dalam hidupmu sesuatu yang lebih menyakitkan dibandingkan kejadian yang engkau alami pada saat perang Uhud? Apa yang dialami Nabi SAW ketika perang Uhud? Rasulullah SAW patah, kepala beliau terluka, beliau terperosok ke dalam lubang. Sebelum itu semua terjadi, dimulai dengan apa? Perintah beliau diselisihi oleh sebagian kaum muslimin. Sebelum itu terjadi, beliau dikhianati oleh orang-orang munafik. Sepertiga pasukan mundur ketika sudah apa? Sepakat berangkat. Sudah sepakat berangkat, yang dimana perang Uhud, kalau kita runut dari awal kejadian perang Uhud ini terjadi sebagai sebuah tindakan balasan dari orang-orang kafir Quraisy yang kalah telak di perang Badar. Kenapa kita katakan orang-orang kafir Quraisy kalah telak di perang Badar? Karena perang Badar ketika itu terjadi dalam kondisi kaum muslimin berangkat bukan untuk menghadapi pasukan. Kaum muslimin berangkat dengan jumlah 300 orang hanya untuk menghadapi apa? Hanya untuk menghadapi sebuah kafilah dagang yang tentunya tidak membawa persenjataan perang, hanya membawa sekedar senjata untuk membela diri, seperti kafilah dagang untuk menjaga saja barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun Nabi SAW bermaksud untuk mencegat mereka. Tapi ternyata mereka telah mendapatkan informasi tentang berangkatnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Mereka mengirim berita kepada para penduduk Mekah. Maka penduduk Mekah datang dengan pasukan perang. Maka ketika itu Rasulullah kemudian berdiskusi dengan sahabat beliau yang ikut untuk mencegat kafilah dagang. Bagaimana? Kita mundur dulu atau kita hadapi? Maka para sahabat Rasulullah mengatakan kita hadapi meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Jumlahnya kalah, persenjataannya juga tidak sebanding. Terus dihadapi dengan kesabaran, dengan semangat perjuangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah tetapkan kemenangan bagi kaum muslimin, terbunuhnya banyak pembesar-pembesar Quraisy. Kalah telak. Malu mereka dengan persenjataan yang begitu siapnya melawan jumlah pasukan yang datang bukan untuk tujuan menghadapi pasukan perang dengan jumlah yang lebih sedikit pula. Terbunuh pula pembesar-pembesarnya, pimpinan-pimpinannya. Malu mereka. Akhirnya apa? Di tahun berikutnya, di tahun 3 Hijriah, mereka mengumpulkan sekutu-sekutu untuk melakukan balas dendam. Datang dengan pasukan yang besar menyerbu kota Madinah. 3.000 pasukan. Yang ketika itu penduduk Madinah, kemudian Nabi SAW berdiskusi kembali pada para sahabat, pada para penduduk Madinah. Kita mempertahankan kota Madinah dari dalam kota Madinah atau kita keluar? Maka para sahabat yang mereka itu, sebagian dari mereka itu
tidak ikut perang Badar, dikira berangkat tidak untuk menghadapi pasukan, semangat untuk apa? Ayo kita perang saja. Kita hadapi di luar. Jangan di kandang. Semangatnya demikian. Akhirnya Rasulullah SAW mengikuti keinginan mereka. Padahal Rasulullah SAW ingin untuk mempertahankan dari dalam kota Madinah. Seluk-beluk kota Madinah mereka lebih kuasai. Mereka lebih bisa dibantu oleh anak-anak dan para wanita dibandingkan kalau harus keluar dari kota Madinah berhadapan pasukan laki-laki dengan pasukan laki-laki saja. Tapi Nabi SAW menghargai pendapat para sahabat dan semangat mereka. Akhirnya apa? Beliau pun setuju. Mulai dari situ para sahabat sebenarnya sudah mengurangi hak Nabi SAW, yaitu apa? Mereka tidak menuruti kehendak Nabi SAW. Tapi Nabi SAW ketika itu bukan dalam tujuan untuk memaksa mereka diam di dalam kota Madinah, sehingga beliau pun menyetujui keinginan. Ketika mereka mulai melihat Nabi SAW sepertinya agak berat untuk menyetujui hal ini, mereka kemudian berusaha untuk mengatakan, ya sudah ya Nabi SAW, wahai Rasulullah, kita bertahan saja di kota Madinah sebagaimana yang engkau inginkan. Namun Nabi SAW mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang Nabi kalau sudah memakai pakaian perang untuk membatalkan niat. Maka Nabi SAW akhirnya apa? Berangkat bersama 1.000 pasukan. Di tengah perjalanan mulailah orang-orang munafikin menghasut sebagian kaum muslimin, dan termakanlah sebagian kaum muslimin, dan lebih banyaknya orang yang juga mereka munafikin untuk meninggalkan pasukan yang berangkat, dan mereka akhirnya mundur kembali. Sepertiga pasukan yang padahal dengan jumlah sepenuhnya saja sudah tidak sebanding dengan serbuan dari orang-orang kafir musyrikin. Ini ditambah berkurang lagi 3/3. Disitulah kembali sebagian dari penduduk Madinah menciderai hak Nabi SAW. Mulai mereka apa? Meninggalkan Nabi SAW. Maka berangkatlah beliau dengan 700 pasukan yang tersisa. Dan ketika sampai di lokasi di Uhud, maka beliau SAW mulai memberikan sebuah strategi, instruksi. Ditempatkanlah 50 pasukan pemanah dari atas bukit, yang dipesankan kepada mereka, jangan turun. Apapun yang kalian lihat, kami menang, kami kalah, jangan turun. Tugas kalian adalah apa? Melindungi area belakang dari serangan yang berasal dari belakang. Karena ketika itu orang-orang kafir Quraisy membawa pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang dengan pasukan tersebut mereka bisa untuk mengitari bukit kemudian menyerang kaum muslimin dari arah belakang, sehingga kaum muslimin terpojok depan dan belakang. Maka Nabi SAW, karena beliau juga masalah seorang yang ahli dalam strategi perang, beliau katakan, jangan kalian turun. Kalian lihat kami sudah menang atau kami pun kalah, jangan turun. Hingga akhirnya dengan strategi tersebut terpukul mundurlah pasukan kafir Quraisy dengan jumlah yang tidak sebanding, mereka tetap kalah. Namun ketika melihat kaum muslimin yang menghadapi orang kafir Quraisy sudah mulai menang, sudah mulai terlihat mengumpulkan ghanimah, muncullah ide dari kebanyakan pasukan pemanah yang telah beliau pesankan kepada mereka jangan turun. Mereka katakan, saudara-saudara kita sudah menang, buat apa kita tetap di sini? Akhirnya apa? Sebagian besar meninggalkan posnya, tinggal hanya tersisa segelintir orang saja. Mulai lagi mereka apa? Mengurangi haknya Nabi SAW. Perintah beliau dilanggar. Terjadilah apa yang terjadi. Pasukan kaum musyrikin mulai menyerang dari arah belakang. Terpojoklah kaum muslimin. Terlukalah Nabi yang mulia SAW, sampai dikabarkan beliau ini telah terbunuh. Tersebar isu demikian. Mulailah lemah semangat kaum muslimin. Pimpinan mereka sudah tiada. Namun Nabi SAW dengan keberaniannya, dengan tanggung jawab beliau sebagai seorang Rasul, maka beliau perintahkan sahabat yang bersama beliau untuk mengumumkan bahwasanya beliau masih hidup. Hingga sampailah apa? Mulai serangan datang bertubi-tubi kepada Nabi SAW.
Begitulah keadaan ketika perang Uhud. Dan Aisyah tahu kondisi itu sangat-sangat menyulitkan bagi Nabi SAW. Makanya Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, pernahkah ada kondisi yang lebih sulit dari kondisi perang Uhud ini? Mulai dari beliau itu dikhianati, mulai dari beliau perintahnya dilanggar, mulai dari beliau disakiti, bahkan diisukan terbunuh, sampai terpojok dan ketika dalam kondisi luka pun harus mulai mempertahankan kota Madinah. Kata Nabi SAW, laqad laqitu min qaumi. Iya, pernah ada kondisi yang lebih buruk dari itu. Pernah ada kondisi yang lebih buruk dari hal tersebut. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah, yaitu hari ketika aku pergi ke kota Taif. Nabi SAW di awal dakwah beliau ketika beliau berada di Makkah, beliau menyeru agar para penduduk Makkah, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ketika itu agar mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditolak. Para pembesar-pembesarnya menolak. Bahkan orang-orang yang mendukung beliau dari kerabat beliau, dari paman beliau dan kabilahnya pernah diboikot sampai mereka kelaparan. Hingga akhirnya satu persatu dari orang yang mendampingi Nabi SAW meninggal, istri beliau, paman beliau. Dan Nabi SAW pernah ketika dapat penolakan dari penduduk Mekah, beliau berinisiatif akan mendakwahi orang di luar dari kota Mekah, yaitu di tempat yang bernama Taif. Maka beliau kisahkan beliau pernah pergi ke kota Taif. Id aradtu nafsi ala ibni abi Yalail ibni Abdi Kulal, yaitu ketika aku menawarkan diriku. Maksudnya menawarkan diriku yaitu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, maukah mereka beriman dan melindungiku dari orang-orang musyrikin yang bermaksud membunuh Nabi SAW? Falam yajibni ila ma aradtu, tapi mereka menolak juga. Datang orang dari luar daerah mereka, minta perlindungan kepada mereka, mengajak mereka, mau enggak menerima dakwahku dan lindungi aku dari kaumku, karena kaumku sudah apa? Tidak mau menerima dakwahku dan mereka bahkan berencana untuk membunuhku. Mereka katakan enggak, kami juga enggak mau. Lalu Nabi SAW kemudian apa? Kisahkan pada perjalanan sirah beliau, akhirnya beliau meninggalkan mereka. Namun saat perjalanan beliau pulang, para penduduk Taif mereka membuat dua barisan, yang dimana ketika Nabi SAW melaluinya dilempari batu oleh anak-anak dan orang-orang bodoh mereka, dilempari batu sampai berdarah-darah. Beliau SAW meninggalkan kota Taif. Sebuah kekecewaan yang besar, mengharapkan bantuan bukan sekedar ditolak, tapi dihinakan dan disakiti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ana mahmumun ala wajhi, sampai aku sedih, kecewa dengan hal tersebut, dalam keadaan pun beliau berdarah-darah sampai beliau pingsan. Beliau dalam keadaan pingsan keluar dari kota Taif. Dan beliau sadar di tempat yang namanya Qarnus Sa'alib. Dan ketika beliau sadar, beliau melihat ada awan yang mengikuti beliau, dan ternyata di situ apa kata beliau, fa idza ana bi sahabatin qad adallatni fa nadartu fa idza fiha Jibril. Ternyata di awan itu ada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memanggilku dan mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alaik. Sungguhnya Allah mendengar perlakuan kaum kepadamu dan bagaimana sikap mereka ketika mereka menyakitimu. Wa qad ba'atha ilaika malakul jibal, dan Allah telah mengutus malaikat gunung, malaikat yang bertugas menjaga gunung. Allah utus bersama malaikat Jibril untuk menemui Nabi SAW. Li ta'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau bisa memberikan dia perintah apa yang harus dilakukan untuk membalas perbuatan mereka. Kata malaikat Jibril. Fanadani malakul jibal, kata Nabi SAW, maka malaikat gunung tersebut memberikan salam kepadaku dan beliau mengatakan, ya Muhammad,
Innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal. Sungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurus perkara gunung. Wa qad ba'atsani rabbi ilaika lita'murani, dan Rabbku mengutusku kepadamu agar engkau bisa memerintahku dengan apa yang engkau inginkan. Fama syi'ta, apa yang engkau inginkan? In syi'ta atbaqtu alaihimul akhshabain. Kalau engkau setuju, akan aku timpakan 2 gunung besar kepada kaum, musnah mereka penduduk Taif dengan sekejap. Mudah kalau Nabi SAW mengiyakan, iya, hancurkan saja, mereka sudah menyakitiku, mereka sudah menolak, membuatku kecewa, menjadikanku pingsan keluar dari kota mereka. Padahal tujuannya apa? Hanya sekedar mendakwahkan. Kalaupun ditolak, ya sudah ditolak, beliau pulang. Ternyata tidak sekedar ditolak, disakiti dan dihinakan. Maka ditawarkan oleh malaikat, apakah aku timpakan gunung kepada mereka supaya mereka binasa semua? Apa jawaban Nabi SAW? Disinilah bagaimana Nabi SAW memberikan keteladanan kepada kita untuk mengambil sikap memaafkan. Kata Nabi SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak perlu dilakukan itu, karena aku berharap suatu saat akan keluar dari generasi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Beliau maafkan perilaku orang-orang bodoh tersebut dengan harapan apa? Beliau berharap kalaulah mereka tidak beriman, setidaknya ada anak keturunannya nanti yang mau untuk menerima dakwah Islam. Beliau tidak ambil pusing dengan perbuatan mereka. Beliau kemudian mengabaikan perilaku bodoh mereka, dan beliau tidak menuntut haknya yang beliau disakiti supaya dibalaskan dendam. Tidak. Beliau maafkan, karena beliau berharap di antara mereka ada orang-orang yang nanti akan beriman. Kan di antara mereka ada orang yang ikut-ikutan saja. Di antara mereka ada orang yang melakukan seperti itu karena apa? Karena ikut-ikutan, karena tidak enak kalau tidak ikut melakukan hal tersebut. Maka beliau SAW memberikan udzur kepada sebagian hal tersebut, dan beliau berharap kebaikan dari hal tersebut. Dan itulah sebuah keteladanan yang Nabi SAW berikan kepada kita. Seberat apapun perilaku kesewenang-wenangan yang kita terima, kalau kita masih mengharapkan kebaikan dengan memberikan maaf dan tidak menuntut hak kita, maka sebaiknya kita mengambil sikap untuk memaafkan dan tidak perlu menggubris perilaku orang-orang yang jahil. Maka di dalam hadis ini, di dalam kisah ini terdapat sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwasanya Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita untuk bersabar di dalam berdakwah. Kalau ketika berdakwah penolakan bukan hanya terjadi karena ajakan kita, tapi sudah mulai mengurangi hak kita, menciderai kita, merampas hal yang kita miliki, atau bahkan menyakiti diri kita, maka ambillah jalan kesabaran. Ambillah jalan kesabaran selama bisa kita lihat bahwasanya adanya titik terang atau titik kebaikan yang akan terjadi di kemudian hari. Tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan mengambil sikap balas dendam. Sudah nggak mungkin ini diterima dakwahnya, udah semuanya udah kayak gitu, nggak mungkin bisa diterima. Tidak. Ada kalanya orang itu ketika pertama kali diajak, dia belum menerima. Kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali dia melihat kesabaran, keseriusan kita, barulah kemudian terbuka hatinya. Ternyata orang ini benar-benar serius dan benar bersungguh-sungguh, dan ternyata yang dia bawa ini adalah hal kebaikan. Maka ada di antara orang yang kemudian Allah buka hatinya dan menerima hidayah tersebut. Dan itulah yang kita harapkan, karena seandainya ada satu orang saja dia mau untuk menerima hidayah melalui tangan kita, maka Rasulullah SAW katakan, khairun laka min humrin na'am, lebih baik dari harta dunia yang paling berharga. Maka kewajiban kita adalah mengambil sikap untuk bersabar dan maaf. Riwayat yang selanjutnya masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memaafkan.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Tidak pernah Rasulullah SAW memukul dengan tangan beliau ini seorang pun, tidak wanita, tidak pula budak, pelayan, tidak beliau pukul, tidak pernah beliau memukul. Kecuali apa? Beliau memukul orang kecuali ketika jihad di jalan Allah. Kenapa? Kok ketika berjihad beliau mau untuk memerangi mereka, memukul mereka? Karena yang mereka lakukan adalah apa? Tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau marah dan beliau perangi orang-orang yang mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hak Allah adalah apa? Ditauhidkan. Barulah di situ beliau marah. Barulah di situ beliau mengambil sikap tegas dan keras. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan sifat orang-orang mukmin apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Itulah orang-orang yang syadid, orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Tapi kalau perilaku orang yang menyakiti beliau hanya berkenaan dengan hak beliau, tidak mentaati keinginan beliau, mereka terkadang melukai beliau, maka beliau tidak membalas dengan memukul, tidak membalas dengan mencaci, tidak balas dengan mencela. Namun beliau memaafkan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak pernah Rasul memukul kecuali apa? Kecuali kalau di jalan jihad, yaitu kalau pelanggaran yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan adalah tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, baru beliau marah. Wa manila minhu syai'un qad fayantaqimu min sahibi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah. Dan tidak pernah beliau itu menuntut hak ketika dikurangi haknya, kemudian membalas kepada orang yang tidak menunaikan hak beliau, kecuali pada perkara apa? Kecuali pada perkara yang dimana perbuatan tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Baru beliau akan memberikan hukuman sebagai bentuk intiqam, balasan atas tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Beliau memotong tangan pencuri, beliau merajam orang yang berzina, beliau mencambuk orang yang melakukan ar-ramyu, menuduh orang lain berzina. Beliau tetapkan hukuman bagi orang-orang yang murtad dan seterusnya. Kalau perilaku yang dilakukan adalah mereka tidak menunaikan hak Allah, maka barulah beliau akan mengambil hukuman dan sebuah tindakan keras pada mereka. Fayantaqimu lillah, kata Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas perbuatan salah yang mereka lakukan karena Allah, bukan karena membela hak pribadi. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam kita. Ketika kita membalas sebuah tindakan, ketika kita tidak memaafkan perilaku buruk yang dilakukan orang, maka jangan karena membela kepentingan pribadi, tapi lakukan itu adalah dikarenakan membela kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesuatu yang terkadang tersamar. Bahkan kita campur aduk antara kepentingan membela hak kita dengan apa? Mengatasnamakan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Maka yang diperintahkan adalah apa? Dalam rangka membela hak Allah. Adapun dalam rangka membela hak kita, kita berhak untuk menuntut ataupun kita bisa untuk memaafkan jikalau kita ingin menjadikan apa yang lebih afdal. Dan Nabi SAW lebih memilih untuk memaafkan, sebagaimana Allah SWT perintahkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Sebuah contoh lain, kejadian lain yang juga menggambarkan kita tentang bagaimana Nabi SAW memaafkan, yang disebutkan dari Anas bin Malik pada hadis yang selanjutnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdatun najraniyun ghalidul hasyiyah fadraqahu al-arabi." Pernah suatu ketika aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan ketika itu beliau membawa apa? Beliau memakai sebuah pakaian terbuat dari sebuah pakaian itu selendang, pakaian
yang dimana ujungnya ini kasar bahannya. Karena kalau kena kulit ini bisa menimbulkan gesekan dan luka. Tiba-tiba ada orang Arab Badui menyusul beliau dan langsung narik pakaian beliau. Fanadhartu ila safhati atiqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku lihat ternyata apa? Di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada luka. Karena apa? Tadi kainnya kan kasar, ditarik dengan tiba-tiba secara kasar. Waqad athara biha hasyatul burdi min syiddati jabatihi. Ya, karena ditariknya dengan keras kata Anas sampai menimbulkan luka bekas di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui tersebut berkata, "Ya Muhammad." Manggilnya enggak sopan lagi. Bukan ya Rasulullah. "Ya Muhammad, hai Muhammad." Demikianlah orang Arab Badui. Karena mereka jauh dari apa? Majelis ilmu. Hidupnya tidak bersama kaum muslimin di tengah kota. Mereka lebih suka menyendiri, jauh dari menuntut ilmu. Sehingga banyak hal-hal yang tidak mereka ketahui. Banyak sikap-sikap yang tidak mereka pahami bagaimana harusnya bersikap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dimaklumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kondisi mereka yang jauh dari majelis ilmu. Yang disayangkan masih bisa untuk menghadiri majelis ilmu tapi tidak mau memperbaiki diri dan memperindah perilaku dengan menghadiri majelis ilmu. Orang Arab Badui bisa dimaklumi karena apa? Mereka jauh memang kalau harus datang untuk menuntut ilmu ke kota. Maka tiba-tiba orang itu mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladzi indak." Berikan harta yang Allah berikan padamu. Berikan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu. Datang-datang tanpa basa-basi minta. Subhanallah. Manggilnya juga tidak sopan. Kalau kita apa? Ini orang apa-apaan sih? Kenal juga enggak, tiba-tiba minta, narik-narik baju lagi. Subhanallah. Tapi lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, faltafata ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menoleh ke orang tadi, fadhahik. Kemudian beliau tertawa. Malah tertawa. Summa amara lahu bi'ata. Kemudian beliau perintahkan kepada Anas untuk memberikan apa yang dia minta. Subhanallah. Ditegur supaya jangan kayak gini lagi juga. Enggak. Apalagi dimarahi. Apalagi ditolak permintaan tidak, tapi justru beliau berikan. Sebagai bentuk apa? Beliau memaafkan perilaku orang tadi, karena perilaku orang tersebut bukan maksiat kok. Hanya apa? Mengurangi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu berhak untuk memaafkannya karena itu adalah hak beliau, kepentingan beliau. Adapun kalau kita ada orang tidak menunaikan hak Nabi sallallahu beda. Kita harus apa? Minta dia untuk menunaikan hak Rasulullah sallallahu. Tapi ini karena Nabi sallallahu sendiri yang kemudian memaafkannya, maka itu adalah sah-sah saja dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkannya. Yang selanjutnya juga riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana sikap pemaafan dilakukan oleh para anbiya, para nabi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ka'ani anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min anbiya." Sepertinya aku pernah melihat Nabi atau aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang seorang nabi dari kalangan para nabi-nabi terdahulu. Beliau mengatakan, "Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dam'an wajhihi." Pernah ada seorang nabi, Rasulullah mengisahkan, pernah ada seorang nabi, dia dakwahkan kaumnya tapi apa? Dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah wajahnya. Dan ketika itu dia sambil mengusap darah di wajahnya, nabi tersebut mengatakan, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunkan kaumku karena mereka ini enggak tahu. Mereka lakukan hal ini apa? Karena kejahilan. Tidak tahu mereka ini tentang agungnya hak Allah, agungnya hak seorang rasul, sehingga mereka berani untuk melukai seorang rasul. Tapi Nabi tersebut mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi. Dan itulah yang dilakukan para anbiya. Mereka bersabar dan mereka mendoakan kaum. Dan itu pula yang harus kita lakukan. Dakwah, ingin mendakwahkan orang, iringi dengan mendoakan mereka. Ingat-ingat kembali
Seberapa sering kita mengatakan, ya Allah berikan hidayah kepada orang-orang di sekitarku. Ya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang berada di lingkunganku. Berapa kali kita mengucapkan doa seperti itu? Pernahkah kita mengucapkannya? Kalau belum, maka perbanyak sejak sekarang. Kenapa? Karena itulah tuntunan para nabi. Meskipun mereka menyakiti kita, meskipun mereka menolak dakwah dan bersikap kasar, namun dengan meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, maka niscaya Allah SWT akan mengijabahi apa yang menjadi permintaan kita, imma dari mereka, imma dari orang-orang yang merupakan keturunan mereka yang kelak akan menerima dakwah yang kita ajak mereka untuk mengikutinya. Maka iringi dakwah itu dengan kasih sayang, iringi dakwah itu dengan mendoakan, bukan iringi dakwah itu dengan kepentingan pribadi, bukan iringi dakwah itu dengan membela hak pribadi, tidak. Dan ini merupakan perkara yang sulit dan masing-masing dari kita harus berusaha untuk melawan hawa nafsu kita, melawan keinginan pribadi kita agar tidak mencampuri mencampuri kepentingan kita dengan mengatasnamakan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah, sabar di dalam dakwah, dan menjadikan orang-orang yang kita dakwahi mau dan buka hatinya untuk menerima dakwah kita. Masih beberapa riwayat lagi kita tuntaskan, 2 hadis lagi pada pertemuan hari ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai untuk bergulat. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Namun orang yang kuat adalah orang yang bisa untuk menguasai dirinya ketika marah. Bagaimana cara dia menguasai dirinya ketika marah? Kalau marahnya bukanlah marah yang diperbolehkan, itu marah karena hak Allah dilanggar atau hak Rasul dilanggar, maka tidak perlu marah. Dia tahan amarahnya dan tidak dia lampiaskan. Karena marah yang diperbolehkan hanyalah marah karena larangan Allah dilanggar, perintah Allah ditinggalkan, hak Allah tidak ditunaikan, hak Rasul SAW tidak ditunaikan. Itulah marah yang diperbolehkan. Sebagaimana contohnya Rasulullah perintahkan kepada orang tua untuk apa? Marah dan berikan pendidikan kepada anak kalau anak tidak mau sholat. Rasulullah perintahkan muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul kalau sudah 10 tahun tetap tidak mau meninggalkan, tidak mau mengerjakan sholat wajib. Ini kita diperintahkan untuk marah kepada anak, diperintahkan untuk memberikan pembelajaran hukuman kepada anak. Ketika apa? Ketika anak tersebut tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak menunaikan hak orang tua, maka orang tua lebih baik memaafkan saja sambil memberikan nasihat. Tapi kalau sudah berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala, maka justru Rasulullah SAW mengambil sikap tegas dan marah ketika larangan-larangan Allah SWT dilanggar. Seperti contohnya pernah ada seorang yang dia memakai gelang dengan anggapan bisa untuk menambah kekuatan, maka beliau marah, beliau ambil, beliau lempar. Ada seorang dia memakai cincin dari emas, beliau marah karena Allah melarang untuk menggunakan cincin dari emas, beliau ambil kemudian beliau lempar. Inilah marahnya Nabi SAW. Tidak beliau lakukan kecuali apa? Kecuali dikarenakan perbuatan yang dilakukan orang yang bersalah tersebut dikarenakan tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Allah wa iyyakum, memaafkan tidak akan mungkin bisa terrealisasi kecuali apa? Kecuali jika kita mau sabar untuk menanggung rasa sakit atas gangguan dan perlakuan yang kita terima. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan bab setelahnya, setelah bab maafkan, yaitu bab ihtimalil ada, bab perintah untuk bersabar menanggung rasa sakit atas gangguan yang diterima. Harus sabar. Sakit memang untuk menerima gangguan, penolakan, kemudian kezaliman. Sakit untuk menerima hal tersebut. Imma sakit hati, imma sakit badan juga. Tapi orang yang bisa untuk melalui hal tersebut, maka dia akan
mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Beliau bawakan di sini beberapa ayat. Ayat ini sudah kita sebutkan pada bab sebelumnya. Namun ada satu hadis yang di sini pernah kita baca juga, sedikit kita mengulangnya untuk mengingatkan tentang pentingnya bersabar atas menanggung rasa sakit ketika untuk sebuah gangguan dan kezaliman yang kita terima. Di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya kerabat, aku sambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka justru memutusnya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat baik kepadaku. Aku bersikap lembut kepada mereka, tapi sikap mereka adalah sikap orang-orang tidak berpendidikan kepadaku." Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kejadiannya seperti yang engkau kabarkan, maka sesungguhnya yang engkau alami ini ibarat engkau ini terus melemparkan pasir panas ke mulut kerabat-kerabatmu, dan selama engkau bersabar dan memaafkan mereka, maka Allah akan senantiasa bersamamu, menjadi penolongmu, dan akan terus memberikan kebaikan kepadamu." Berarti apa? Orang yang bersabar, berusaha terus menanggung rasa sakit atas kezaliman yang diberikan oleh orang lain, maka dia akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabarannya. Allah tidak akan menutup mata dari kezaliman yang dilakukan terhadapnya. Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang terus bersabar bersama orang-orang yang sabar, dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita adalah orang-orang yang bersama-sama kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama menjunjung dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kewajiban kita dalam menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.